Halo teman wisata. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita film The Pool yang rilis pada tahun 2018 kemarin. Film ini bergenre survivor thriller. Pemeran inti dari film ini cuma 2 orang ya, yaitu Dae yang diperanin sama Tiraday Wongpuapan dan Koi yang diperanin sama Ratnamon Rachiratam. Film ini sukses bikin orang yang nontonnya ikutan panik dan gregetan guys. Karena film ini bercerita tentang 2 orang yang terjebak di dalam kolam renang yang dalamnya 6 meter tanpa air dan tanpa makanan. Oh iya, sebelum kita mulai membahas alur cerita lengkapnya, boleh dong dipencet dulu tombol subscribe-nya biar kita makin semangat ngebahas alur cerita film lagi. Kalau udah, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Nah, masuk ke scene pertama, di sini ada seorang pria yang tiba-tiba aja terbangun di sebuah tempat dan ada darah di tangannya. Dia kelihatan lemes banget dan kelihatannya baru sadar. Pas dia lagi lihat situasi di sini, tiba-tiba aja ada seekor buaya yang menggigit kaki kirinya dan langsung menarik tubuh pria itu. Untungnya aja pria itu berhasil melepaskan gigitan buayanya dan ngusir si buayanya. Nah, tiba-tiba kita dibawa ke 6 hari sebelumnya nih, di mana ada production house yang lagi syuting iklan di sebuah kolam renang yang kelihatannya udah lama gak kepakai dan kayaknya letaknya juga jauh banget dari pemukiman warga alias tempatnya terpencil deh. Nah, tiba-tiba ada si pria yang tadi ada di awal scene. Ternyata itulah Dae, salah satu dari kru syuting production house itu. Si sutradara ini minta Dae buat benerin lampu yang ada di dalam kolam. Pas lagi benerin lampunya, pacarnya yang bernama Koi datang. Dia datang bawa anjingnya Dae yang dia kasih nama Lucky. Masuk ke scene selanjutnya, Dae ada di sebuah basement guys. Dae kelihatan nyuntikin sesuatu tapi nggak jadi, soalnya tiba-tiba si Koi datang dan meluk dari belakang. Nah, si Koi ini ngasih hadiah ulang tahun ke si Dae, sebuah music box yang berbentuk telur gitu dan ada boneka bayi di dalamnya. Tapi di sini Dae kelihatannya kayak nggak seneng gitu guys. Jadi Koi langsung ngalihin dan dia bilang kalau dia nggak hamil kok, tenang aja. Semua kejadian yang ada di awal scene itu ternyata berawal dari sini guys. Hari pertama, terlihat Dae berenang-renang santuy di kolam renang yang belum disurutin yang kemarin abis dipakai syuting. Pas Lucky lagi ngambil bola yang dilempar sama si Dae, kelihatan ada koran yang isinya peringatan gitu. Katanya karena lagi krisis banjir, jadi ada banyak buaya yang kabur. Ternyata si Lucky malah pergi ke ruang mesin pas lagi buka saluran air buat buang air kolam, dan di situ Lucky ditemuin sama temennya Dae dan dia langsung keluar nemuin si Dae dan ngasih tahu Dae kalau cepet-cepet keluar dari kolam itu. Temennya itu ngerantai si Lucky dan dia juga nemuin suntikan punya Dae. Dia taruhlah si suntikan di atas meja yang posisinya ada di samping kolam. Ternyata suntikan itu isinya insulin ya, semacam obat gitu. Di sini temannya bilang kalau dia mau liburan selama 3 bulan ke Nepal guys. Si Dae bilang kalau dia pengen dipesenin pizza. Temennya itu malah ngeledek dan malah ngelempar gulungan solatip ke arah Dae. Tiba-tiba aja udah sore nih, ternyata si Dae masih ada di kolam renang ini. Dan dia ketiduran di tengah kolam dengan matras renangnya. Dia baru bangun saat si Lucky anjingnya menggonggong terus-menerus. Dia panik kalau ternyata air kolamnya udah setengah habis, 6 meter tinggal 3 meter. Bayangin tuh, si Dae usaha terus buat naik nih, cuma ya susah karena udah terlalu tinggi, yang ada malah kuku Dae terlepas. Serem banget ya. Dia berusaha nih buat ngambil HP-nya. Kebetulan ada tali bekas properti syuting kemarin, tapi usahanya tetap gak bisa. Udah hampir putus dan tiba-tiba Koi pacarnya itu nelpon. Jadi HP-nya geter dan perlahan bergeser ke arah kolam renang. Dari bawah si Dae udah siap-siap nih buat nangkep HP-nya. Di saat bersamaan hampir aja si Lucky terjatuh ke dalam kolam. Di sini si Dae langsung berenang ke arah Lucky dan ngebiarin HP-nya jatuh. Habis itu Dae lihat ternyata HP-nya masih kegantung sama kepala charger di pinggir kolam itu. Dia langsung buru-buru deh tuh mau ngambil HP-nya. Tapi gagal guys, HP-nya nggak ketangkep dan malah kecebur ke air. Dan ya udah deh, tuh HP nggak bisa nyala. Terus si Dae langsung menyelam ke bawah buat nyumbat saluran pembuangan airnya pakai kain. Malah nggak sengaja rantai celananya nyangkut. Padahal itu di atas pas banget ada pengantar pizza yang dipesenin sama temannya Dae tadi. Cuman karena dia pikir nggak ada orang, dia naruh pizzanya di pinggir kolam.
Ya udah, akhirnya Day pasrah terus ketiduran di atas matras renang itu saking capeknya. Udah sore nih, Koi datang dan ngeliat si Day lagi tidur di matras. Koi langsung naik ke lompatan buat ikut berenang bareng Day. Day kebangun pas laki ngegonggong keras banget. Dan si Day langsung refleks teriak buat ngelarang Koi lompat. Ya doon, Koi! Ya doon! Tapi malah bikin Koi kaget dan kepleset. Kepalanya terbentur ujung lompatan itu terus jatuh ke dalam kolam dalam keadaan pingsan. Koi ditidurin di matras renangnya dan Day menyelam lagi ke bawah buat ngebuka sumbatan airnya biar airnya surut. Malam harinya airnya tuh udah hampir surut guys, tinggal sepinggangnya Day. Tapi tiba-tiba aja si laki ini menggonggong lagi. Ternyata ada seekor buaya yang keluar dari ruangan mesin. เอาพ่อทำตัวให้เป็นประโยชน์ป่ะ Di situ Day nyuruh laki diam biar buaya itu nggak ngejar laki. Tapi yang ada buayanya itu malah kepleset ke dalam kolam. Si Day panik dah tuh. Udah semalam itu si Day nggak bisa tidur karena harus waspada kan sama buaya tadi. Hari kedua, sekarang dia jadi bertiga di dalam kolam renang itu. Day, Koi, dan si buaya. Day nemuin tespek di kantong celananya Koi. Ternyata kemarin Koi datang nyamperin si Day buat ngasih tahu kalau dia itu hamil. Si Day ngeliat lukanya si Koi dan di situ dia butuh perekat buat nutup lukanya Koi. Wah, Day ngeliat nih ada perekat, tapi ada di dalam mulut si buaya tuh. Akhirnya berhasil juga guys. Abis itu si Day berusaha untuk membuka sebuah saluran air buat nyari jalan keluar pas lagi pamitan sama si Koi. Malah si buaya itu masuk duluan ke saluran air dan si Day tetap beraniin masuk. Ketemulah jalan keluar tapi kekunci guys. Tapi dia mutusin buat balik lagi ke kolam renang soalnya dia ngeliat si buaya itu balik lagi ke dalam kolam renangnya. Untung aja ya sempet, Day langsung narik si buaya yang udah ada di atas si Koi dong. Akhirnya si Koi sadar dari pingsannya. Dulu si Day ini takut banget loh punya anak. Sekarang malah dia takut kehilangan si Koi sama anaknya tuh. ให้เอาออกว่าถ้าก้อยเขาได้ยินเขาจะรู้สึกไงวะจะเอาอะไรไปเลี้ยงเด็กมันโตมาจะลำบาก Udah malam, gelap, lapar lagi. Untungnya si laki nemuin pizza yang dipesenin sama temannya. Si laki malah makan pizzanya dan baiknya si laki itu ngejatuhin pizzanya ke dalam kolam dan si Day sama si Koi akhirnya makan pizzanya. Hari ketiga. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa nih saking lemesnya nggak makan 3 hari. Dia juga bikin tulisan tolong pakai solatip itu. Malam harinya Day baru sadar kalau buaya itu buaya betina dan baru aja bertelur. Hari keempat, Day dan Koi berhasil menjebak buaya itu ke dalam saluran air. Jadi mereka bisa makan telur buaya itu. Di malam hari keempat itu Koi sempat marah sama Day. Karena tahu kalau Day pernah mikir kalau si Koi hamil, dia bakalan aborsi kandungannya guys. ไม่เคยคิดจะเอาเด็กออกใช่ไหม พี่ขอโทษ Tapi akhirnya mereka bersama-sama bertahan hidup demi calon anak mereka. Hari kelima. Nah, di hari kelima ini, si Day dan Koi berusaha buat ngeluarin si buaya dari saluran air itu. Saat si buaya keluar dari saluran air, si buaya sadar kalau telurnya sudah pecah dan hilang. Di sini si Koi masuk duluan ke saluran air karena kotak musiknya ketinggalan. Si Day ngambil kotak musiknya itu, baru deh Day masuk ke saluran air. Pakai acaranya ngesot segala lagi ya. Rencananya mereka mau nyari tempat aman ke jalan yang ditemuin beberapa hari lalu. Tapi Day udah lemes banget guys. Soalnya udah beberapa hari ini dia belum nyuntikin insulinnya. Dia inget tuh ada suntikan di atas. Dia coba usaha ngambil, sayangnya pas lagi ditarik pakai kain, suntikannya jatuh terus pecah. Hancur udah harapan. Hari keenam.
Hampir nyerah tuh mereka berdua. Tiba-tiba Day keingat kalau tempat rokok dia pernah jatuh ke tempat mereka duduk itu. Nah, ini dia tempatnya. Dia nemuin tempat rokok itu dan langsung nyuntikin ke badannya. Habis itu Day nyuruh Koi untuk tetap di situ. Dan Day pergi ke atas kolam renang lagi untuk meminta bantuan. Ternyata ada semacam penerjun payung gitu guys. Tapi pas si Day ke atas ternyata itu cuman mainan anak-anak. Yah, kena PHP nih. Terus gak lama si Day ngeliat ada kawat yang ngegantung gitu di pinggir kolam. Dia nyoba naik ke atas sambil menahan sakit tangan dan harus pegangan ke kawat-kawat itu. Pas udah hampir sampai ke atas, dia jatuh kepleset dan hampir pingsan guys. Ternyata scene yang kita lihat ini ialah scene yang ditampilin di awal film tadi. Malam harinya si Day nemuin jalan dari bawah saluran air itu. Tapi ternyata itu adalah jalan saluran air untuk kolam renang sebelahnya. Yah, jadi sia-sia dong. Sekarang udah masuk hari ke-7. Ada 2 orang yang masuk ke kolam renang itu. Nah, orang yang ini punya mainan di hari ke-6 kemarin. Tapi orang ini cuma ngambil mainannya aja terus naik lagi karena mau hujan guys. Si Day ngedenger ada suara orang dari atas kolam renang. Si Day pun langsung buru-buru naik ke permukaan kolam renang, tapi telat guys. Dia cuma lihat ada tangga yang diikat ke pinggiran pipa. Bekas orang yang tadi ngambil mainannya yang jatuh. Tapi lagi-lagi si buaya ini ngeganggu si Day. Jadinya dia harus duel dulu sama si buaya itu. Di sisi lain Koi harus bertahan di atas saluran air karena hujan deras yang membuat saluran air itu jadi penuh. By the way, saluran air ini beda ya, bukan yang ada di dasar kolam renang. Selesai duel sama si buaya, tiba-tiba aja tangganya itu naik karena pipanya itu kegeser guys. Kali ini dia udah kelihatan nyerah banget. Sampai-sampai dia diem aja pas si buaya ngegigitin badannya. Tapi pas si buaya mau gigitin kepalanya, tiba-tiba dia keinget sama si Koi. Si Koi berusaha bertahan di saluran air gitu dengan meniup peluit punya si Day. Tapi karena si Koi meniup peluit itu, si laki jadi kepancing buat loncat ke dalam kolam. Karena peluit itu kan alat yang biasa dipakai Day buat ngelatih si laki guys. Laki loncat dan jadi terjerat rantai yang terikat di lehernya. Padahal si Day udah bilang jangan loncat. Laki pun tetap loncat dan akhirnya mati. Si Day kesel banget dan dia langsung membunuh buaya itu dengan sisa-sisa tenaganya. Nah, di scene ini yang bikin haru. Tega nggak tega, jadi si Day berusaha untuk keluar dari kolam renang itu dengan bantuan badan dan rantainya laki. Kebayang dong gimana rasa sakitnya Day ngelakuin hal itu? Abis itu dia langsung buru-buru buka saluran airnya si Koi sampai hampir aja dia jatuh lagi ke kolam. Pas udah kebuka, ternyata si Koi udah gak sadarkan diri karena emang udah terlalu lama bertahan di dalam air itu. Day terus berusaha untuk nyadarin Koi, udah hampir putus asa, akhirnya Koi sadar juga. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan diri dong. Yuhu, akhirnya lega juga deh ya. Nah itu dia guys alur cerita dari film The Pool. Gak kebayang ya kalau anjingnya yang berkorban nyawa untuk bisa nyelamatin mereka. Bikin mewek banget sih ya endingnya. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request alur film apalagi yang harus aku buat videonya.